Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustonul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Dapodik untuk P3K. Nah, sebelum kita ke informasi, seperti biasa alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, komen, share, dan subscribe channel saya. Serta Bapak Ibu bisa berikan komentar pada kolom komentar di bawah. Atau misalnya Bapak Ibu ingin join pada grup Telegram saya di STT_ID Aba Channel. Nah, mari kita simak informasi yang akan saya sampaikan berikut ini. Kali ini yang akan saya jelaskan adalah bagi Bapak Ibu guru P3K di tahap 1 ataupun tahap kedua. Nah, sebelumnya saya telah pernah menjelaskan teknis untuk P3K pada aplikasi SIMaster seperti apa untuk update datanya. Nah, kali ini yang akan saya jelaskan adalah bagaimana untuk update data pada aplikasi Dapodik, di mana saat ini telah ramai diperbincangkan oleh masing-masing cabang dinas. Kenapa demikian? Nah, jadi Dapodik ini adalah data pokok pendidik, di mana data pokok pendidik Bapak Ibu itu tercantum pada aplikasi Dapodik. Tentunya ketika Bapak Ibu mendaftar P3K di tahap 1 maupun tahap kedua, itu harus terdaftar pada pokok pendidik. Sebelum Bapak Ibu menjadi P3K, nah, status Dapodiknya Bapak Ibu guru itu adalah sebagai guru honor sekolah. Perlu diketahui sebagai guru honor sekolah. Sehingga Bapak Ibu kemarin yang sebagai guru honor sekolah ataupun guru honor tingkat 1 Provinsi Jawa Timur itu terpanggil untuk mengikuti tes P3K. Nah, setelah Bapak Ibu mendapatkan SK P3K, jadi Bapak Ibu sudah resmi menjadi P3K, maka status guru honor tingkat daerah atau guru honor daerah tingkat 1 maupun guru honor sekolah ataupun GTY maupun PTY itu dirubah menjadi P3K. Nah, untuk melakukan proses edit PTK maupun tambah PTK bagi lembaga negeri itu tidak dapat dilakukan melalui akun operator sekolah. Jadi untuk pengusulan tambah PTK maupun edit PTK bagi guru P3K, nah perlu digarisbawahi bagi guru P3K itu untuk saat ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nah, dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur share link kepada cabang dinas untuk diinformasikan kepada lembaga ataupun pada P3K di masing-masing wilayah. Sehingga dari pihak Dinas Pendidikan itu nantinya akan merekap data dari usulan masing-masing cabang dinas. Nah, dari usulan masing-masing cabang dinas, di situ cabang dinas pun akan membuat sebuah link ataupun media komunikasi di mana nantinya media tersebut dapat dipantau langsung oleh masing-masing operator ataupun oleh P3K-nya tersendiri. Saya contohkan untuk Bondowoso seperti ini. Jadi dari link provinsi, dari link Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, saya buatkan link khusus untuk P3K ataupun operator di masing-masing wilayah di Kabupaten Bondowoso, sehingga masing-masing lembaga itu dapat memantau secara real time apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Contohnya seperti ini saja. Ini merupakan link yang saya buat, yang saya sinkronkan secara real time dari akun Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Jadi apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan akan terpantau langsung di sini. Kenapa saya buatkan link yang berbeda? Karena untuk link dari Dinas Pendidikan ke cabang dinas itu rahasia sehingga tidak dapat dipublis. Nah, dari link tersebut saya buat link lagi agar Bapak Ibu bisa memantau hasil dari rekapan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Contohnya seperti ini. Untuk keterangan berhasil di sini berarti dari pihak Dinas Pendidikan telah berhasil mengedit data Bapak Ibu. Nah, kenapa perlu dilakukan edit, Mas? Yang pernah saya sampaikan, sebelum Bapak Ibu menjadi P3K, status kepegawaian Bapak Ibu itu sebagai guru honor sekolah, ada yang seperti itu, atau guru honor daerah tingkat 1. Seperti itu kan? Nah, dari situ maka dilakukanlah proses editing data. Entah itu termasuk edit PTK-nya, baik TMT, nomor SK, gaji, dan sebagainya. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur itu melakukan proses editing data pada akun manajemen Dapodik
Karena akun manajemen Dapodik ini hanya dimiliki oleh cabang dinas maupun Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Untuk lembaga itu tidak dapat mengedit secara langsung. Jadi terkunci datanya Bapak Ibu. Nah, untuk mengubah atau mengedit ataupun menambah, maka dilakukanlah proses usulan edit. Nah, dari proses usulan edit, maka pihak Dinas Pendidikan akan melakukan proses editing data. Nah, hasilnya seperti ini yang telah bisa langsung dilihat secara real time oleh Bapak Ibu P3K. Nah, kemudian Mas, apa yang harus dilakukan setelah proses editing itu berhasil ataupun verifikasi? Nah, di sini ketika proses itu masih verifikasi, berarti ada beberapa kendala di situ. Nantinya akan dijelaskan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur pada kolom keterangan di sini. Nah, misalnya prosesnya telah berhasil, apa yang harus dilakukan? Seandainya prosesnya berhasil seperti ini, seperti yang saya contohkan ini, maka yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah konfirmasi kepada operator Dapodiknya untuk melakukan proses sinkronisasi data. Kenapa harus dilakukan proses sinkronisasi data? Karena Dapodik itu Bapak Ibu terdiri dari beberapa unsur, sehingga tidak seperti SIMaster ketika Bapak Ibu merubah, maka data itu langsung berubah. Tidak. Karena untuk aplikasi Dapodik itu semi online. Ketika Bapak Ibu melakukan proses sinkronisasi data, maka data yang masuk ataupun data yang keluar itu akan berubah. Nah, ketika belum melakukan proses sinkronisasi data pada aplikasi lokal Dapodik, maka tidak akan terjadi perubahan data. Oleh sebab itu, maka setelah proses ini berhasil, maka Bapak Ibu lakukanlah proses sinkronisasi data yang dilakukan oleh operator sekolah. Dicek datanya, entah itu TMT, entah itu gaji, entah itu nomor SK, dan hal sebagainya, maupun edit PTK-nya, jenis status PTK-nya. Kalau misalnya masih sebagai tenaga honor sekolah ataupun tenaga honor daerah tingkat 1, maka segera laporkan pada cabang dinas. Nantinya cabang dinas akan melakukan proses rekap data dan data itu akan dikonfirmasi kepada provinsi dan akan dilakukanlah proses editing kembali. Dan setelah dilakukan proses editing kembali, maka Bapak Ibu akan lakukan sinkronisasi data kembali, seperti itu. Nah, ada kasus seperti ini Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ini tidak ditempatkan di lembaga Bapak Ibu pertama kali mengajar. Contohnya Bapak Ibu ini kan di lembaga A, kemudian pindah ke lembaga B. Maka lembaga B, lembaga baru, lembaga Bapak Ibu penempatan ini harus melakukan proses tarik data. Nah, setelah dilakukan tarik data, maka pihak cabang dinas akan meng-approve di situ. Nah, setelah di-approve oleh cabang dinas, maka Bapak Ibu lakukanlah proses sinkronisasi data kembali oleh operator sekolah. Sekali lagi, peran pentingnya itu ada di operator sekolah. Karena untuk Bapak Ibu P3K itu tidak dapat mengedit langsung pada akun Bapak Ibu. Ataupun menarik data itu tidak dapat dilakukan di akun Bapak Ibu, di akun PTK. Nah, setelah selesai di-approve, kemudian sinkron dan masuk pada aplikasi Dapodik Bapak Ibu, ada permasalahan lagi. Permasalahannya apa? Sekarang pada akun PTK-nya. Nah, pada akun PTK Bapak Ibu di Dapodik. Saya contohkan seperti ini. Ini saya contohkan akun P3K yang saya lihat melalui dari akun manajemen cabang dinas. Contohnya seperti ini. Nah, ini merupakan salah satu P3K di mana beliau itu merupakan pindahan dari lembaga SMK awal kemudian ke lembaga yang baru. Nah, yang bersangkutan ketika dilihat dan telah disetujui di akun di Dapodik yang baru, di lembaga yang baru, maka kasusnya biasanya terdapat pada akun PTK-nya. Nah, akun PTK-nya itu terverifikasi tapi bukan pada lembaga negerinya, bukan pada lembaga penempatan P3K-nya. Nah, di sini masih di lembaga swastanya. Ini akan menjadi suatu masalah. Bapak Ibu tidak akan bisa sinkron atau invalid pada data PTK atas nama ini, seperti itu. Nah, langkah mengatasinya bagaimana, Mas? Langkah mengatasinya adalah Bapak Ibu bisa konfirmasi pada cabang dinas untuk dilakukan proses delete data di sini, delete akun PTK. Nah, setelah dilakukan delete akun PTK, maka Bapak Ibu operator di sekolah menambahkan akun email yang baru Bapak Ibu atau menggunakan akun yang ini jika masih aktif. Jadi akun Gmail ini misalnya ini masih aktif itu bisa digunakan.
dengan syarat status verifikasi di sini masih belum. Nah, untuk melakukan proses verifikasi itu harus di-delete ini Bapak Ibu. Jadi ini harus dihapus oleh cabang dinas, sehingga ketika dihapus seperti ini, nah kita hapus, akun di sini akan hilang. Ketika akun ini hilang, maka Bapak Ibu di lembaga itu, di lembaga baru, di lembaga penempatan Bapak Ibu itu bisa melakukan tambah PTK melalui SP Datadik atau di PTK Datadik nantinya untuk verbal PTK-nya, verifikasi akun PTK-nya yang nantinya akan dikirimkan melalui akun email. Saya yakin operator sekolah untuk melakukan verifikasi akun itu sudah memahami betul. Atau Bapak Ibu bisa lihat pada video ini, video di channel ini sudah pernah saya jelaskan bagaimana langkah untuk melakukan proses verifikasi akun PTK pada Dapodik. Seperti itu. Atau bisa kunjungi link yang ada di bawah ini. Di kolom deskripsi akan saya cantumkan tersebut. Jadi langkahnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, saat ini batas cut off Dapodik itu per tanggal 30 Juni tahun 2022. Oleh sebab itu, misalnya sampai tanggal 30 Juni ini masih belum tuntas, nantinya akan menjadi suatu masalah ketika Bapak Ibu melakukan proses pendataan. Contohnya saja, status kepegawaian Bapak Ibu sekarang kan sudah P3K. Tapi di Dapodik masih guru honor sekolah ataupun guru honor daerah tingkat 1. Nah, itu akan menjadi suatu masalah kan. Oleh sebab itu, sebelum cut off tanggal 30 Juni tahun 2022 ini, saya harapkan untuk aplikasi Dapodiknya bagi P3K itu sudah masuk pada masing-masing lembaga penempatan yang baru. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi saya harapkan sebelum tanggal 30 Juni ini sudah beres semua. Baik Bondowoso maupun di kabupaten mana, otomatis mengharapkan seperti itu. Misalnya terdapat kendala, entah itu masih terdapat kesalahan yang tidak bisa dilakukan oleh operator sekolah, maka konfirmasilah pada cabang dinas terdekat. Nantinya cabang dinas akan melakukan proses komunikasi dengan dinas pendidikan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk saat ini mohon Bapak Ibu aplikasi Dapodiknya segera diaktifkan pada lembaga yang baru dengan data-data yang telah sesuai. Mohon bantuan untuk dicek. Nah, bagi yang belum mengetahui apa itu Dapodik, Bapak Ibu bisa searching di Google atau Bapak Ibu nantinya bisa masuk pada akun PTK Bapak Ibu. Minta ke operator sekolahnya, pasti diberi akun untuk mengakses PTK Bapak Ibu. Seperti itu. Terima kasih telah menonton video dari saya, video tentang bagaimana proses untuk edit PTK bagi P3K di Dapodik dan apa fungsinya Dapodik, seperti itu. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta Bapak Ibu bisa join pada grup Telegram di s.id Aba Channel. Kita saling sharing informasi di situ Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.